Shalom adik-adik, saya Mempa dengan saya Peteguh dalam kebaktian online Sekolah Minggu Ilu Empam Jila. Jadi, you dengan adik-adik Empam Ji, aku harap ilu mau on magat. Sebelum ilu memulakan kebaktian Empam Ji, ilu akan sebayang dengan aku kengin ilu dalam sebayang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari-hari yang telah lalu. Pada pagi ini kami mau menyerahkan kebaktian sekolah minggu kami ini dalam tangan Tuhan, pimpin sertai dari awal sampai akhir. Berkati juga adik-adik kami dan juga keluarga kami sepanjang kami beribadah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, naki masanya untuk ilu memuji dan menyembah Tuhan. Dengan ilu keti lagu jak komodau. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kita terus memuji Tuhan dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini pastor akan menceritakan sebuah cerita yang ada di dalam Alkitab. Cerita mengenai Nabi Ilya melawan Nabi Baal. Nah, kalau adik-adik mau lihat cerita ini dengan lebih jelas, adik-adik boleh melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja pasal 18. Dan di dalam cerita ini nanti mengisahkan 3 orang watak utama di dalam kisah ini nanti. Watak yang pertama adalah Ahab. Ahab merupakan seorang raja. Dia adalah raja dan dia sudah menyembah. Dia menyembah dewa Baal. Dan itu watak yang pertama. Watak yang kedua adalah Obadja. Obadja ini dia merupakan seorang pegawai. Pegawai yang bekerja di istana raja. Dan Obadja ini setia kepada Tuhan yang benar. Dia menyembah Tuhan Allah Israel. Dan di dalam kisah yang lain, Obadja pernah menyembunyikan 100 orang. Obadja pernah menyembunyikan 100 orang nabi. Nabi yang benar. Mereka menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Dan watak yang ketiga, ini merupakan yang paling penting, yang adik-adik perlu ingat, yang anak-anak perlu ingat di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, yaitu mengenai Nabi Ilya. Nabi Ilya ini seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Dan Nabi Ilya ini karena mujizat yang dia lakukan, dia diburu oleh Raja Ahab ini. Nah, adik-adik, pagi hari ini mari kita sama-sama mendengar cerita ini. Di mana cerita ini berlaku semasa di Israel. Pada masa itu berlaku suatu kemarau. Tidak ada hujan. Langsung tidak ada hujan selama 3 tahun. Hujan tidak turun selama 3 tahun. Sehingga keadaan di Israel pada masa itu air kehabisan, air yang mengalir di sungai pun sudah kering, tidak ada lagi. Dan tumbuh-tumbuhan sudah banyak, tumbuh-tumbuhan yang sudah mati, kekeringan, layu dan lalu mati. Begitu juga dengan binatang-binatang, hewan-hewan yang ada di hutan, yang ada di gurun, banyak yang sudah mati. Karena apa? Karena tidak ada apa yang mau dimakan dan yang mau diminum. Suatu hari anak-anak, Raja Ahab berkata kepada Obadja, Obadja, mari kita pergi mencari kalau ada di sungai yang masih mengalir airnya atau kolam yang masih ada airnya, supaya nanti di sana kita dapat memberi makan ternakan kita, supaya mereka dapat makan rumput-rumput ataupun minum air dari air yang ada. Lalu mereka berdua bersama-sama bersetuju untuk pergi mencari kalau masih ada air. Dan raja pergi ke suatu tempat yang lain, dan pegawainya Obadja pergi ke tempat yang lain. Nah, ketika di dalam perjalanan, Obadja pergi mencari kalau ada air yang masih bertakung di kolam. Dalam perjalanan Obadja, dia ternampak seorang dari jauh. Dia ternampak macam Ilya ini, macam Nabi Ilya. Lalu dia berkata kepada orang itu, dia tunduk, apakah engkau
Nabi Ilya? Lalu orang itu berkata, "Ya, saya Nabi Ilya." "Betul katamu," jawab Nabi Ilya kepadanya. Lalu Nabi Ilya teruskan berbicara lagi. Nabi Ilya katakan, "Pergilah pulang kepada rajamu dan beritahukan kepada dia bahwa saya mau berjumpa dengannya." Nabi Ilya mau berjumpa dengan Raja Ahab. Lalu pulanglah pegawai itu, yaitu Obadja. Pulanglah dia dan pergi menghadap Raja Ahab. Dan Obadja memberitahukan perkara itu kepada rajanya, bahwa Nabi Ilya masih hidup dan Nabi Ilya mau berjumpa dengan Raja Ahab. Dan tidak lama sesudah itu, setelah Obadja mengabarkan berita itu kepada Raja Ahab, datanglah Ilya dari jauh. Dia berjalan menuju kepada raja. Lalu raja katakan kepadanya, "Oh, inikah dia yang membawa kekacauan di Israel?" Semakin dekat Nabi Ilya. Lalu Nabi Ilya menjawab raja, "Bukan saya yang membawa kekacauan, tetapi kamu yang membawa kekacauan di Israel. Karena kamu dan seisi keluargamu menyembah dewa Baal dan menyembah Dewi Asyerah." Lalu kata Nabi Ilya lagi kepada raja, kumpulkanlah semua umat Israel, kumpulkanlah semua penduduk Israel, dan kumpulkanlah para nabi-nabimu, yaitu nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyerah, Dewi Asyerah. Lalu Raja Ahab memberi suatu perintah supaya semua orang Israel pergi berkumpul di atas gunung Karmel. Di atas gunung Karmel, baik penduduk Israel, begitu juga dengan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Dewi Asyerah, untuk mereka semua berkumpul. Untuk mereka berkumpul di atas gunung Karmel. Jumlahnya adalah Nabi Baal, mereka ada 450 orang. Mereka ada 450 orang. Dan Nabi Dewi Asyerah ada 400 orang. Dan kesemua mereka ini, berapa jumlahnya? Kalau ditambahkan 450 tambah dengan 400, berapa orang semuanya itu? Semua mereka ini supaya pergi berkumpul di atas Gunung Karmel. Dan sesudah itu, adik-adik, mereka sudah berada di atas Gunung Karmel. Mereka semua berkumpul, baik penduduk Israel, begitu juga dengan para nabi-nabi Baal dan Asyerah. Lalu kata Ilya lagi, supaya mereka membawa 2 ekor lembu jantan. 1 ekor lembu jantan untuk para nabi Baal dan Asyerah, dan 1 ekor lagi untuk saya.
yang akan saya persembahkan kepada Tuhanku yang hidup. Dan lembu kamu itu, kamu juga akan persembahkan kepada Tuhanmu yang kamu sembah itu, kepada Baal. Ini kata Nabi Elia kepada mereka. Tetapi, tunggu dulu adik-adik, tunggu dulu. Kata Elia lagi kepada mereka. Tetapi mereka tidak akan menyalakan api untuk membakar lembu itu sebagai korban bakaran. Mereka tidak akan menyalakan api, tetapi Elia katakan, biarlah Tuhan kita masing-masing yang akan mengirim atau yang akan membakar lembu ini. Itu kata Nabi Elia kepada mereka. Lalu mereka bersetuju. Karena mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah, Tuhan yang mereka sembah, yaitu Baal, akan menunjukkan kuasanya di hadapan semua orang nanti. Dan mereka bersetuju akan hal itu. Cuma mereka hanya sediakan, baik Nabi Elia, begitu juga dengan para nabi Baal dan Nabi Asyirah. Mereka cuma hanya sediakan kayu api. Ini adalah kayu api. Mereka cuma sediakan kayu api dan batu untuk membuat mesbah. Nah, adik-adik, tibalah masanya mereka mempersiapkan semuanya itu. Mereka menyembelihkan lembu mereka masing-masing. Baik Nabi Elia, begitu juga dengan para nabi Baal. Mereka masing-masing mempersiapkan. Mereka sembelih lembu ini dan dibersihkan dan siap untuk dipersembahkan kepada Tuhan mereka masing-masing. Nah, tibalah masanya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan mereka. Yang pertama, kumpulan yang pertama, yaitu kumpulan para nabi Baal. Mereka berdoa kepada Baal sehingga tengah hari. Dari pagi sehingga tengah hari mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan, jawablah kami ya Baal, jawablah kami. Sambil mereka menari-nari dan berdoa. Adik-adik tahu Tuhan Baal yang mereka sembah itu tidak juga menjawab doa mereka. Walaupun mereka sudah berdoa dari pagi sampai tengah hari, Baal tidak menjawab mereka. Sehingga mereka melukakan tubuh badan mereka dengan pisau dan parang. Mereka melukakan tubuh mereka karena inilah kebiasaan mereka. Apabila mereka berdoa, mereka akan melukakan badan mereka. Seluruh badan mereka dipenuhi dengan darah. Seluruh badan mereka luka-luka. Sakit kan itu? Sakit kan? Nah, siapa pernah terluka? Sakit. Kalau kita sudah luka, sakit itu. Tetapi kita balik kepada cerita kita lagi. Walaupun mereka sudah berdoa, mereka sudah menari, mereka sudah melukakan tubuh badan mereka, Tuhan mereka tidak jawab apa-apa. Tuhan mereka tidak juga membakar lembu yang diberikan sebagai korban persembahan. Lalu tibalah giliran Nabi Elia. Perhatikan anak-anak. Tibalah giliran Nabi Elia untuk mempersembahkan lembu ini sebagai korban
kepada Tuhan yang hidup. Lalu Elia berkata kepada semua orang yang ada di atas gunung itu, marilah dekat-dekat kepadaku, marilah mendekat kepadaku. Lalu semua orang mengelilingi Elia dan perhatikan apa yang Elia lakukan. Elia mengambil 12 biji batu. Dia membawa 12 biji batu, di mana 12 biji itu melambangkan 12 keturunan Yakub. 12 keturunan Yakub. Dan ke-12 batu itu disusun bagus-bagus sehingga membentuk mezbah. Dan juga Elia juga telah membawa kayu api dan meletakkan kayu itu di atas mezbah itu. Lalu anak-anak, apa yang Elia lakukan? Lalu Elia datang dekat kepada mezbah itu. Dia datang dekat kepada mezbah itu. Lalu dia sujud dan berdoa. Elia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, sekarang buktikanlah bahwa Engkau adalah Allah yang benar, bahwa Engkau adalah Allah Israel. Anak-anak, tidak lama sesudah itu, setelah Nabi Elia berdoa, api datang dari surga. Api datang dari surga, membakar mezbah itu. Sehingga lembu itu terbakar dengan baik, kayu-kayu itu terbakar dengan baik. Dan sebelum itu, Nabi Elia juga telah menuangkan air di sekeliling mezbah itu. Dan air yang ada sudah bertakung di sekeliling mezbah itu, air itu pun sudah habis, kekeringan. Itu pun sudah kekeringan. Itulah kuasa Tuhan kita, mujizat Tuhan kita yang kita percaya pada hari ini, yang adik-adik percaya pada hari ini. Nah, adik-adik, maukah kamu tetap setia percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan yang adik-adik sembah, Tuhan yang adik-adik percaya itu adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, dan Dia mendengar doa adik-adik. Nah, adik-adik, setelah peristiwa itu, semua orang yang ada di sekeliling, yang sudah mengelilingi Elia, mereka sujud di hadapan Elia. Sujud semua, dia mengelilingi Elia. Mereka katakan, Tuhan ialah Allah, Tuhan ialah Allah, Tuhan yang satu-satunya Allah. Itu pengakuan mereka. Dan selepas mereka mengatakan itu, Elia berkata, memberi suatu perintah supaya Raja Ahab menangkap semua nabi-nabi itu, nabi-nabi Baal itu, dan semua nabi Baal itu ditangkap. Mereka semua ditangkap. Mereka ada 850 orang. Semua nabi palsu ini ditangkap, dan tidak ada satu orang pun yang terlepas. Nah, adik-adik, akhir dari cerita ini, di mana semua nabi-nabi ini mereka dibunuh karena kejahatan mereka. Lalu hujan pun turun. Dan pada hari itu merupakan hujan yang pertama sejak 3 tahun. Karena Tuhan menahan
hujan supaya tidak turun di Israel selama 3 tahun. Dan pada hari itu hujan, Allah menurunkan hujan di Israel sehingga tumbuh-tumbuhan kembali hidup, ternak-ternakan kembali dapat minum dan makan tumbuh-tumbuhan yang sudah hidup. Dan semua penduduk di Israel mereka sangat gembira. Dan demikianlah cerita kita pada hari ini, anak-anak. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang setia kepadamu, Engkau adalah Allah yang adil, dan Engkau sangat mengasihi kami, dan Engkau mempunyai kuasa di atas hidup kami, dan Engkau juga Tuhan yang sentiasa melindungi kami. Dan kami berdoa, berkati anak-anak kami yang sudah mendengar cerita ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.